Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan Fisika Dasar 2. Pada video pembelajaran kali ini kita akan meneruskan pembahasan terkait dengan kalor. Parameter pertama yang akan kita bahas yaitu kapasitas kalor. Untuk membedakan benda satu dengan benda lainnya berdasarkan berapa besar perubahan suhu apabila diberikan energi kalor, maka didefinisikan suatu besaran yang dinamakan kapasitas kalor. Jadi kita tahu di kehidupan sehari-hari di sekitar kita jumpai ada banyak benda. Jika kita berikan suatu panas atau kalor yang sama, maka perubahan suhu yang diterima atau yang terjadi pada benda-benda tersebut itu juga berbeda. Yang di sini kita akan jelaskan dengan parameter yang disebut sebagai kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor di sini dinotasikan dengan simbol C ya, yang merupakan atau sebanding dengan Q, yaitu jumlah kalor yang diberikan atau ditarik dari benda tersebut dibagi dengan delta T atau perubahan suhu benda. Jika kapasitas kalor sebuah benda bernilai besar, maka diperlukan kalor yang banyak untuk mengubah suhu benda. Ya, di sini maksudnya adalah suatu benda-benda yang sifatnya adalah isolator, sehingga dia memerlukan kalor yang besar untuk memberikan suatu perubahan suhu yang besar pula. Sebaliknya, jika kapasitas kalor sebuah benda bernilai kecil, maka cukup diperlukan kalor sedikit untuk mengubah suhu benda. Jadi maksudnya di sini adalah benda-benda yang bersifatnya adalah konduktor, dimana contohnya seperti logam, dimana ketika kita berikan panas atau kalor sedikit saja, maka dia bisa mengubah suhu daripada logam tersebut. Berikut adalah contoh. Jadi misalkan kalian memiliki sejumlah benda. Jadi kita memiliki 3 buah benda. Misalkan ada potongan besi, ada potongan aluminium, dan potongan tembaga. Suhu awal semua potongan logam diukur ya. Jadi suhu daripada besi, aluminium, dan tembaga itu diukur. Kemudian semua potongan ini ya, dimasukkan ke dalam 2000 gram air secara bergantian ya. Setelah suhu air turun 5 derajat Celcius, potongan dikeluarkan dari air dan suhu potongan logam diukur. Karena di sini airnya turun ya, airnya turun berarti logam-logam tersebut suhunya dia naik ya. Berikut merupakan tabel terkait dengan data yang diperoleh ya. Jadi yang ditanya adalah hitunglah kapasitas kalor masing-masing potongan. Nah, berikut merupakan jenis logamnya. Kita memiliki 3 jenis logam. Kemudian inilah suhu awalnya. Tadi suhu awalnya itu lebih rendah daripada suhu air, di mana suhu air itu dia turun, maka suhu logam ini akan naik ya. Jadi ini adalah data untuk suhu akhirnya. Untuk besi adalah 33 derajat Celcius, aluminium 31 derajat Celcius, dan tembaga 33,5 derajat Celcius ya. Nah, kita sebelum menjawab soal ini, maka kita mencoba untuk mengingatkan kembali terkait dengan definisi daripada 1 kalori ya. Jadi yang disebut sebagai 1 kalori itu merupakan energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram. Di sini ada kata-kata kuncinya adalah 1 gram ya, 1 gram air ya. Di sini 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius ya. Ada kata kunci 1 gram air dan 1 derajat Celcius ya. Nah, tadi kita sudah lihat atau baca di dalam soalnya bahwa di sana ada air ya, memiliki massa tertentu ya. Di sini adalah 2000 gram ya. Kemudian dia mengalami perubahan suhu sebesar 5 derajat Celcius ya. Jadi kalau kita ubah jadi kalori, maka ini masanya bukan 1 gram tetapi adalah 2000 gram. Kemudian dikali 1 kalori dikali dengan perubahan suhunya, yaitu 5 derajat Celcius. Nah, ini ekuivalen dengan 10.000 kalori ya. Nah, kemudian di sini kita coba jabarkan bahwa di sini merupakan kalor atau panas yang dilepas oleh air kepada semua logam-logam yang dicelupkan. Jadi logam itu istilahnya adalah dia akan menerima kalor yang sama sebesar 10.000 kalori ini. Jadi kalau yang diserap oleh 3 logam ini sama, yaitu 10.000
kalori, walaupun di sini terjadi perbedaan delta T-nya, ya, perbedaan delta T-nya. Kemudian di sini kita bisa menghitung kapasitas kalor masing-masing jenis logam ini, ya. Jadi tadi saya definisikan bahwa kapasitas kalor atau C itu merupakan perbandingan antara kalori yang diserap dibagi dengan delta T yang terjadi. Ya, di sini Anda lihat bahwa besi memiliki kapasitas kalornya di sini adalah 1000, ya. Di sini aluminium adalah 1820, kemudian di sini tembaga juga 1000, ya. Kemudian masih berbicara terkait dengan kapasitas kalor, ya. Jadi kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu air sebesar 1 derajat Celcius merupakan definisi daripada kapasitas kalor. Tadi sudah kita sampaikan, ya. Kemudian ternyata bahwa kapasitas kalor ini bukan merupakan sifat khas benda. Jadi dia dapat berubah pada kondisi tertentu. Misalkan terhadap massa yang perubahan massa, ya. Jadi kita bisa bayangkan, misalkan kita memiliki suatu massa air begitu, kemudian kita panaskan, maka kita akan dapatkan kapasitas kalor tertentu. Nah, kalau kita ubah massanya, kita akan mendapatkan kapasitas kalor yang nilainya berbeda. Nah, makanya dari sini kita bisa katakan bahwa kapasitas kalor itu bukan suatu parameter yang merupakan sifat khas dari benda, ya. Di sini kita bisa tarik beberapa kesimpulan, ya. Jadi kapasitas kalor yang pertama, kapasitas kalor suatu zat makin besar jika massa zat makin besar, tadi sudah disampaikan. Kemudian kapasitas kalor suatu zat bukan merupakan besaran yang khas karena tadi berubah-ubah berdasarkan massanya. Kemudian zat yang sama memiliki kapasitas kalor yang berbeda jika massanya berbeda, ya. Tadi ini hubungannya dengan massa. Nah, ini ada juga ekivalensinya antara beberapa zat, ya. Jika divariasikan massanya, maka dia bisa ketemu kapasitas kalor yang sama. Ya, contohnya adalah kapasitas kalor 1 kg tembaga itu ternyata ekivalen dengan kapasitas kalor 3 kg emas, ekivalen dengan kapasitas kalor 0,43 kg aluminium, ekivalen juga kapasitas kalor 0,83 kg baja. Berikut adalah turunan daripada kalor, kapasitas kalor, ya. Jadi yang kita sebut sebagai kalor jenis, ya. Tadi sampaikan bahwa kapasitas kalor itu bukan merupakan sifat khas suatu benda atau suatu zat, tapi di sini kita definisikan atau kita turunkan apa yang kita sebut sebagai kalor jenis, di mana di sini notasinya adalah C kecil, ya. C kecil yang dia ekivalen dengan C besar, yaitu kapasitas kalor. Jadi ini adalah kapasitas kalor itu C besar, kalau kalor jenis itu C kecil, itu, ya, dibagi dengan massa, ya. Kita lihat contoh sebagaimana diilustrasikan pada tabel berikut, ya. Jadi berikut pada kolom yang pertama sebelah paling kiri itu adalah zat atau massanya, ada air, ada besi, ada aluminium yang divariasikan berdasarkan massanya, ya. Misalkan air ada 2 kg, 5 kg, dan 20 kg. Kemudian ternyata kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius itu sebesar 2 kilokalori, 5 kilokalori, dan 20 kilokalori masing-masing untuk 2 kg, 5 kg, dan 20 kg. Ya, ini juga merupakan definisi daripada kapasitas kalor, ya, karena dia 1 derajat Celcius kenaikan suhunya. Kemudian ketika kita bagi dengan massanya, jadi kapasitas kalor C besar tadi dibagi dengan massa, ternyata kita mendapatkan nilai yang sama. Ini adalah 1, ini adalah 1, dan ini juga 1. Bagaimana dengan zat atau massa yang lain? Misalkan besi, ya, ada 0,5 kg, massanya 4 kg, 10 kg. Ketika kapasitas kalornya kita bagi dengan massanya, kita dapatkan juga nilai yang sama. Ya, begitu juga dengan aluminium dengan berbagai massa yang berbeda. Ya, di sini ketika kita bagi kapasitas kalornya terhadap massanya masing-masing, ya, kita dapatkan ini nilai yang sama. Nah, ini kita sebut sebagai kalor jenis. Nah, ini merupakan parameter atau sifat tertentu daripada suatu daripada suatu zat, ya. Oke, jadi ini berbeda dari kapasitas kalor, tapi ini merupakan kapasitas atau merupakan parameter yang dapat kita gunakan sebagai suatu parameter yang tidak akan berubah, ya, atau ini disebut sebagai kalor
jenis ya. Nah, di sini satuannya adalah kalori per kilogram derajat Celcius atau joule kilogram per derajat Celcius ya, atau sistem yang lain ya, ada JKS, ada kalori per kilogram Kelvin, ada joule kilogram Kelvin, dan lain sebagainya. Kemudian berikut adalah kalor jenis untuk beberapa macam zat ya. Ada udara, aluminium, sampai dengan air dan es ya. Dan di sini ada satuannya ya, Anda mau pakai satuan kalori per gram derajat Celcius atau satuan joule per gram derajat Celcius ya, mau satuan SI ataupun satuan JKS. Kemudian ketika benda menyerap atau melepas kalor, maka besar kalor dapat dihitung dengan rumus berikut ya. Jadi sebenarnya ini merupakan rumus yang tadi, yang definisi daripada tadi kapasitas kalor itu sama dengan ya I per delta T ya. Jadi jumlah kalornya dibagi dengan perubahan suhunya. Nah, di sini kita akan menjabarkan bahwa I sama dengan C kali delta T, C besar ya. Ini kita bisa ubah menjadi C kecil, tadi ada masanya ya. Kita ubah ini massa kali C kecil dikalikan dengan delta T, di mana C bukan kapasitas kalor tapi kalor jenis. Oke. Kemudian kita berikan contoh ya. Sebanyak 0,4 kg besi di tempat pandai besi dibakar sehingga suhunya naik dari 30 derajat Celcius menjadi 450 derajat Celcius ya. Nah, di sini Anda tahu bahwa ini berarti delta T-nya. Ya, delta T-nya adalah selisihnya 450 kurangi 30 derajat Celcius ya, 430 derajat Celcius ya delta T-nya. Berapa jumlah kalor yang diserap besi untuk menaikkan suhu tersebut ya. Jadi tanya di sini adalah kalornya. Hi-nya ya. Nah, kita pakai rumusan yang tadi ya. Itu sama dengan ya C besar kali delta T atau C kecil, ini ada masanya, kali delta T ya. Nah, kita coba definisikan dulu ini kapasitas kalornya, yaitu sama dengan massa dikalikan dengan kalor jenis. Nah, di sini ada kalor jenis, yang ditanya adalah besi ya, besi ya. Nah, kita lihat di sini besi itu adalah C-nya adalah 0,108 ya. Jadi Anda lihat di sini besi adalah di sini ya, besinya di sini, maka Anda dapat di sini adalah kalor jenisnya 0,108 ini ya. Kemudian massa besi tadi sudah diketahui ya, 0,4 kg ya, atau 400 gram. Maka kapasitas kalor besi dapat kita dapatkan ya, C besar itu sama dengan massa kalikan kalor jenisnya. Sini dapatkan kapasitas kalornya. Kemudian ini sudah didapat, tinggal dikalikan dengan delta T-nya. Delta T-nya adalah 420 derajat Celcius, sehingga dapatkan Hi-nya ya. Didapatkan. Kemudian jika 500 gram tembaga yang bersuhu 50 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 200 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius, berapa suhu akhir ketika dua benda tersebut dalam keseimbangan atau mencapai suhu yang sama. Jadi di sini ada dua benda ya. Jadi ada 500 gram tembaga dan ada 200 gram air. Nah, ini suhunya berbeda-beda. Yang tembaga suhunya adalah 50 derajat Celcius ya. Nah, yang di sini air suhunya adalah 20 derajat Celcius. Dia akan mengalami suatu kesetimbangan, mencapai suatu suhu yang sama. Jadi tembaga dan air itu akan mencapai suatu suhu yang sama. Jadi tembaga akan turun suhunya sampai T, kemudian air akan naik suhunya sampai T, gitu ya. Nah, di sini ditanya berapa suhu akhir ketika dua benda tersebut dalam keadaan seimbang atau T tersebut ya. Nah, misalkan kita asumsikan, jadi suhu akhirnya kita notasikan sebagai T ya di sini ya. Kemudian penurunan suhu tembaga ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa di sini tembaga itu akan turun suhunya 50 derajat dikurangi T ya, 50 derajat kurangi T. Kemudian kita bisa hitung kalornya, walaupun di sini belum semuanya terdefinisi ya, sehingga tapi kita bisa notasikan bahwa Q itu sama dengan massa kali kalor jenis kali delta T. Di sini massanya diketahui, kalor jenisnya diketahui, kemudian delta T-nya diketahui 50 kurangi T. Kita dapatkan formula sebagai berikut ya. Kemudian kenaikan suhu air ya.
ada delta T2 yaitu sama dengan T kurangi 20 ya. T kurangi 20 karena di sini airnya 20 derajat Celcius. Kemudian suhu airnya itu lebih tinggi daripada air sehingga ini adalah T kurangi 20. Kalor yang diserap air adalah, kalau tadi adalah kalor yang dikeluarkan oleh logam, kalau ini adalah kalor yang diserap oleh air ya. V2 sama dengan massa kali kalor jenisnya daripada air dikalikan dengan delta T-nya, sehingga dapatkan rumusan seperti ini ya. Kemudian kita tadi akan ketemu suatu T yang sama, sehingga kita harus samakan Q1 sama dengan Q2 ya. Jadi Q logam tadi sama dengan Q airnya. Nah, ini kalau kita samakan maka akan ketemu T-nya adalah 25,6 derajat Celcius. Kemudian kita bicara terkait dengan kalor lebur ya. Jadi berapa jumlah kalor yang diperlukan untuk melebur zat padat menjadi zat cair? Jumlah kalor tersebut bergantung pada massa zat yang akan dilebur serta jenis zat. Besar kalor yang diperlukan memenuhi persamaan berikut. Jadi Anda lihat bahwa Q, jadi besarnya kalor itu sama dengan massa dikalikan dengan L. L itu adalah kalor koefisien kalor lebur ya zatnya ya. Kalau tadi ada Q sama dengan mc delta T ya, ini adalah kalor untuk menaikkan suhu atau menurunkan suhu ya. Kalau ini adalah untuk mengubah zat ya. Di sini lebih spesifik untuk dalam kasus dia melebur ya, zat padat di zat cair ya. Di sini Anda lihat bahwa pada dasarnya peleburan adalah pelepasan ikatan ya antara atom-atom penyusun zat padat menjadi ikatan atom-atom dalam wujud zat cair. Jadi zat padat itu ikatan antara atomnya cukup kuat ya, kemudian menjadi zat cair dengan ikatan yang lebih renggang. Nah, makin kuat kekuatan ikatan antara atom dalam wujud padat menentukan kalor leburnya, maka makin besar kalor lebur yang diperlukan. Makin kuat gaya antara atom, maka makin besar kalor leburnya. Nah, berikut adalah kalor lebur untuk beberapa zat ya, mulai dari S sampai dengan logam seng ya. Kemudian dilihat contoh, tentukan kalor total yang diperlukan untuk mengubah 500 gram S yang bersuhu minus 5 derajat Celcius sehingga menjadi air yang bersuhu 25 derajat Celcius. Kita catat di sini S minus 5 derajat Celcius itu titik awalnya, titik akhirnya adalah air, suhunya adalah 25 derajat Celcius. Nah, di sini antara minus 5 dan 25 derajat Celcius itu melewati suatu titik penting, yaitu titik 0 derajat di mana dia terjadi peleburan es ya. Maka di sini Anda lihat dari minus S minus 5 derajat Celcius ke menjadi S 0 derajat Celcius dibutuhkan Q1 atau kalor yang digunakan untuk memanaskan es ya. Kemudian untuk meleburkan es 0 derajat Celcius menjadi air 0 derajat Celcius, sama-sama suhunya 0 derajat Celcius tetapi beda wujudnya, ini diperlukan kalor Q2. Kemudian dibutuhkan lagi kalor untuk menaikkan suhu dari 0 derajat air 0 derajat Celcius menjadi air 25 derajat Celcius, dibutuhkan Q3. Oke. Nah, kita hitung satu persatu ya. Ini adalah Q atau kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu es dari S0 dari minus 5 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Berikut adalah Q1 nya. Kemudian Q2 adalah kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan, jadi mengubah wujud es menjadi cair. Nah, ini adalah massa es nya. Kemudian ini adalah kalor leburnya, adalah dapatkan Q2. Kemudian ini adalah Q3 ya, maksudnya ya. Q3 itu digunakan untuk menaikkan wujud air dari 0 derajat Celcius air menjadi air pada suhu 25 derajat Celcius. Ya, di sini dibutuhkan Q3 yaitu sebesar 52.300 Joule. Ya, kita jumlahkan jadi Q1 plus Q2 plus Q3 itu merupakan total kalor yang dibutuhkan untuk mengubah dari es dengan suhu minus 5 derajat Celcius menjadi air dengan suhu 25 derajat Celcius. Oke. Kemudian selain kalor
lebur, ada juga kalor uap ya. Kalau tadi kalau lebur mengubah dari wujud padat menjadi wujud cair. Nah, kalau kalor uap itu mengubah wujud cair menjadi wujud gas ya. Nah, wujudnya sama sebenarnya. Kalau tadi ada Hi sama dengan massa dikalikan dengan L itu lebur. Kalau ini Q sama dengan M, massa kali U, itu kalor uap ya. Tadi ada rumusan lagi, Q sama dengan massa kali C kalor jenis kali delta T, ini untuk menaikkan suhu. Ada 3 rumusan ya. Nilai kalor uap sangat ditentukan oleh kekuatan ikatan antar atom-atom atau molekul-molekul dalam wujud cair. Jadi seperti halnya tadi penjelasannya ya terkait dengan kalor lebur. Jadi makin kuat ikatan antar atom-atom tersebut, maka makin sulit atom-atom dilepas dari zat cair sehingga makin sulit zat diuapkan. Jadi makin ke sana dari padat kemudian cair kemudian ke gas, ikatan antara atomnya akan semakin lemah gitu ya. Berikut adalah kalor uap untuk beberapa jenis zat ya, mulai dari air sampai dengan logam timbal ya. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 50 gram air yang bersuhu 50 derajat Celcius sehingga seluruhnya menjadi uap ya. Oke, kalau tadi dari es menjadi air, kalau ini dari air menjadi uap ya. Nah, di sini kita lihat titik awalnya adalah air 50 derajat Celcius. Kemudian titik akhirnya adalah uap 100 derajat Celcius. Nah, di sini ada Q1 untuk memanaskan air 50 derajat Celcius menjadi air 100 derajat Celcius. Kemudian dibutuhkan Q2 atau kalor yang kedua, itu untuk mengubah wujud daripada air menjadi uap. Ya, kita lihat yang pertama. Q1 adalah untuk memanaskan, rumusnya adalah ini. Q1 sama dengan massa kali kalor jenis kali delta T. Dapatkan sekian. Kemudian kalor untuk mengubah wujud dari cair menjadi uap, maka dibutuhkan kalor berikutnya. Kemudian dijumlahkan kalor total yang dibutuhkan ya sama dengan Q1 plus Q2. Deposisi termal adalah melapisi suatu bahan dengan bahan lain melalui penguapan bahan pelapis ya dalam suatu wadah vakum. Bahan yang akan dilapisi dimasukkan. Bahan pelapis juga ada dalam wadah tersebut. Bahan pelapis kemudian dipanaskan hingga menguap dan uap tersebut mengenai bahan yang akan dilapis sehingga terjadi kondensasi dan pemadapan di situ. Akhirnya seluruh permukaan bahan yang akan dilapis tertutup oleh bahan pelapis. Nah, misalkan ini terjadi pada suatu bahan ingin dilapisi dengan emas ya. Bagaimana kita melapisi suatu bahan dengan emas? Caranya ya tadi, ya mula-mula suhu kawat emas misalkan diasumsikan di sini suhu kawat emasnya itu 30 derajat Celcius. Ya, kemudian kawat itu harus dipanaskan hingga dia menguap. Ya, harus dia menguap. Setelah selesai proses jumlah emas yang hilang di kawat di sini diasumsikan dalam soal 1 mg ya. Berapa kalor yang telah digunakan untuk menguapkan emas ya. Kalau jenis emas adalah 0,345 joule per gram derajat Celcius ya. Nah, di sini kita bisa petakan ya. Jika massa emas di sini 1 mg atau 0,001 gram ya. Beberapa tahap yang perlu dilalui yaitu yang pertama adalah menaikkan suhu emas dari 30 derajat Celcius ke peleburan emas sebesar 1065 derajat Celcius ya. Misalkan titik awalnya 30 derajat Celcius begitu ya. Kemudian dinaikkan suhunya 1065 derajat Celcius, ini naik gitu ya. Kemudian emasnya di sini naik suhunya, jadi emas suhu 30 derajat Celcius jadi emas suhu 1065 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk melelehkan emas ya dari padat ke cair maka dibutuhkan kalor lebur ya. Di sini ada lebur ya. Jadi emas wujud padat menjadi emas wujud cair ya, emas wujud cair juga tetap 1065 derajat Celcius ya. Kemudian dari cair kemudian dinaikkan lagi suhunya ya sampai di sini 2856 ya. Di sini dinaikkan lagi sampai 2856
derajat Celcius. Nah, di sini akan berubah menjadi uap ya. Di sini akan berubah, ada perubahan menjadi uap di sini ya. Nah, di sini Anda lihat ada beberapa key di sini ya, atau kalor yang dibutuhkan untuk mengubah emas tadi. Nah, di sini key yang satu itu untuk menaikkan suhu emas padat menjadi suhu emas padat dari 30 derajat Celcius menjadi emas padat 1065 derajat Celcius. Kemudian dibutuhkan key 2 untuk mengubah wujud dari emas padat suhu 1065 derajat Celcius menjadi emas cair dengan suhu 1065 derajat Celcius. Kemudian dinaikkan lagi suhunya sampai 2856 derajat Celcius dengan kalor sebesar G3 ya. Kemudian Anda lihat bahwa di sini fasanya itu masih dalam wujud emas cair ya, emas cair. Nah, untuk mengubahnya maka dibutuhkan Q4 ya, mengubah emas cair dengan suhu 2856 derajat Celcius menjadi emas uap sebesar 2856 derajat Celcius ya, pada suhu 2856 derajat Celcius menggunakan kalor sebesar Q4 ya. Nah, di sini dihitung masing-masing Q1 untuk menaikkan, rumusnya adalah Mc delta T ya. Nah, masing-masing ada kalor jenisnya. Kemudian Q2 itu dibutuhkan untuk meleburkan emas dari padat menjadi cair, di sini kalor lebur emas ya. Kemudian Q3 adalah untuk menaikkan suhu lagi dari emas cair menjadi emas cair juga, tetapi dengan suhu yang lebih tinggi. Kemudian yang Q4 itu yang terakhir untuk mengubah wujud dari cair menjadi uap ya. Jadi sekian. Kemudian dijumlahkan bahwa Q totalnya atau total kalor yang diperlukan ya untuk mengubah tadi emas padat suhu 30 derajat Celcius menjadi uap, itu dibutuhkan total kalor sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3 dan plus Q4 sebesar 2467 Joule. Kemudian perpindahan kalor ya. Kalor itu berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah seperti yang telah dipaparkan pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, kemudian di sini perpindahan kalor akan berhenti ketika suhu kedua benda sudah sama. Kondisi ketika dua benda memiliki suhu yang sama disebut sebagai kesetimbangan panas atau kesetimbangan termal. Nah, di sini ada 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi, kemudian yang kedua adalah konveksi, yang ketiga adalah radiasi. Oke, kita bahas yang pertama. Jadi konduksi adalah perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lain melalui benda. Tetapi selama kalor berpindah, di sini ada kata kuncinya, tidak ada bagian atau atom molekul penyusun benda yang ikut berpindah. Ini berbeda dengan konveksi. Kalau konveksi dia berpindah. Oke. Nah, perpindahan kalor secara konduksi ditemukan di zat padat. Jadi di sini hanya terjadi pada zat padat saja. Jadi kalau zat atau fluida itu masuk ke konveksi. Ya, cepat perambatan kalor dalam zat padat berbeda untuk zat yang berbeda. Zat yang mudah mengantarkan kalor juga disebut konduktor kalor. Sebaliknya disebut sebagai isolator kalor. Ya. Nah, di sini ukuran kemampuan zat mengantarkan kalor dikenal dengan konduktivitas panas ya. Di mana laju konduksi kalor dalam bahan memenuhi persamaan berikut. Q adalah kalor yang dirambatkan per detik, jadi joule per second. Kemudian ini merupakan rumusannya. Jadi kalau kita ilustrasikan, kita memiliki suatu batang, kita panaskan di sini dengan api begitu ya. Maka suhu di sini tinggi ya, disebut sebagai TT, T tinggi maksudnya. Kemudian ujung satunya lagi tidak diapa-apakan, jadi dia suhunya adalah rendah. Maka akan terjadi transfer panas ya dari suhu yang paling tinggi ke suhu yang terendah. Jadi Q ini adalah aliran daripada perpindahan kalor atau panas pada benda padat atau disebut sebagai konduksi. Ya. Nah, di sini K adalah konduktivitas panas, itu nilainya tertentu.
tergantung zatnya. Kemudian A adalah luas penampangnya, kemudian di sini T suhu tingginya, suhu rendahnya, dan L adalah panjang bendanya. Kemudian berikut adalah nilai konduktivitas panas untuk berbagai zat yang nilainya tertentu. Di sini ada aluminium sampai dengan air ya. Kemudian kita berikan contoh, misalkan sebuah silinder tembaga memiliki panjang 10 cm dan jari-jari 5 cm. Satu ujung silinder disentuhkan ke air yang sedang mendidih, berarti 100 derajat Celcius ya, dan ujung lainnya disentuhkan pada es yang sedang mencair, jadi 0 derajat Celcius ya. Di sini misalkan kita kasih benda ya, maka di sini 100 derajat Celcius TT begitu ya. Ini TR 0 derajat Celcius ya. Oke, nah ditanya adalah laju perambatan kalor dalam batang, gitu ya, ada Q lajunya ya. Jumlah kalor yang dipindahkan selama 5 menit. Ya, di sini dari informasi soal diketahui bahwa di sini TT tinggi ya, 100 derajat Celcius, kemudian TR yang rendah 0 derajat Celcius ya. Kemudian diketahui juga jari-jari. Kalau jari-jari diketahui, maka luasan juga diketahui ya. Kemudian kita ketahui juga di sini koefisien atau koefisien kalornya ya. Jadi sebesar 385 Joule per meter second derajat Celcius ya. Kemudian kita hitung yang pertama adalah laju perambatan kalor ya. Jadi ini adalah rumusnya. Tadi sudah didefinisikan K-nya didapatkan dari sini ya, konduktivitas panas ya. Oke. Konduktivitas panasnya sebesar 385. Kemudian A adalah luas penampangnya, TT adalah suhu tingginya, TR-nya suhu rendahnya, dan L itu adalah panjangnya ya. Setelah dimasukkan, maka kita dapatkan di sini sebesar 3022 Joule per second ya. Kemudian ketika selang waktu 5 menit yaitu 300 second ya, jumlah kalori yang diperpindah adalah ya ini ya, 3022 dikali dengan 300 second ya. Kemudian untuk memindahkan kalor dari air mendidih ke lokasi yang memiliki suhu 25 derajat Celcius, digunakan sebuah batang aluminium yang jarak dua lokasi tersebut adalah 3 meter. Aluminium dibungkus dengan isolator ideal sehingga di sini tidak ada kalori yang terbuang. Jadi rumus teoritis yang bisa kita gunakan ya. Kemudian berapa jari-jari batang aluminium atau anggap bentuk silinder ya, agar laju perpindahan kalornya adalah 50 Joule per second ya. Tadi ini adalah lajunya, I-nya, kemudian K adalah konduktivitasnya ya, kemudian A adalah luas penampangnya, T tingginya, TR adalah T rendahnya, L adalah panjangnya ya. Di sini yang ditanya di sini adalah berapa jari-jari batangnya. Nah, kalau jari-jarinya tidak bisa kita hitung langsung, tetapi yang perlu kita hitung langsung adalah luas penampangnya, baru kita nanti turunkan jadi jari-jarinya ya. Jadi kita ini rumusnya kita ubah, jadi yang kita cari adalah A nya ya. Berarti ini adalah QL K TT kurangi TR gitu ya, dengan ini. Nah, kita masukkan, maka didapatkan A nya adalah sekian. Kemudian kalau kita ketahui luas penampangnya dan kita ketahui bahwa dia bentuknya adalah silinder, maka kita bisa menghitung jari-jarinya ya. Kita bisa menghitung jarinya sebesar 4,6 cm. Kemudian perpindahan yang kedua adalah konveksi ya. Pada cara ini kalor merambat karena perpindahan molekul atau atom penyusun benda. Jadi perbedaan antara konduksi dan konveksi itu perpindahan molekulnya. Jadi kalau pada konduksi tidak ada perpindahan molekul atau atom, kalau konveksi itu ada perpindahan molekul atau atom ya. Nah, ini terjadi pada fluida, yaitu zat cair dan gas ya. Jadi tadi ada zat padat itu adalah konduksi ya, kalau fluida adalah konveksi ya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi misalkan kita memiliki suatu panci berisi air, kemudian dipanaskan di atas kompor.
Nah, di sini pada bagian bawah panci itu cenderung lebih panas daripada bagian atas ya. Kebetulan di sini bersentuhan juga dengan udara sehingga dia lebih dingin. Di sini lebih panas, di sini lebih dingin. Jadi dia akan mengalir dari yang panas menuju ke yang dingin. Jadi dia akan terus berputar begitu ya. Karena kalau ini yang bagian yang panas dia akan ke atas ya, akan ke atas. Kemudian sampai ke atas dia akan mulai dingin karena bersentuhan dengan udara misalkan. Dia akan turun lagi. Begitu seterusnya. Dan ini adalah aliran ini disebut sebagai aliran konveksi. Begitu juga dengan mekanisme terjadinya gempa bumi ya. Terlebih lagi gempa tektonik ya. Nah, di sini kita pelajari ada dua lapisan penting. Di sini ada litosfer bagian kerak bumi paling atas ya. Kemudian ada bagian bawahnya astenosfer, bagian yang lebih cair ya. Jadi bagian dimana dia cenderung lebih cair daripada di atasnya atau litosfer. Di sini adalah bagian astenosfer yang dia lebih cair. Nah, bagaimana ini bisa bergerak? Begitu. Bagaimana ini bisa bergerak? Jadi Anda lihat di sini bahwa ini terjadi karena aliran konveksi. Ya, Anda mendekati pusat bumi itu maka dia akan lebih panas. Mendekati kerak bumi maka dia akan lebih dingin. Ini persis sama dengan ini. Jadi akan terjadi aliran konveksi karena ini sifatnya adalah cair, ya. Sifatnya adalah cair, ya. Nah, kemudian dia akan ke atas, kemudian sampai ke atas dia cenderung dingin, dia akan turun lagi, begitu seterusnya. Nah, ini aliran konveksi inilah yang akan menggerakkan plat-plat tektonik dunia. Ya, ini akan bergerak begini, ini juga akan bergerak begini. Anda lihat di sini ada plat ya, ada plat yang ke sana misalkan ya. Ini juga alat yang ke sana begitu. Nah, di sini terjadi zona subduksi namanya ya. Jadi ini akan menunjam ke bawah, yang satunya bisa ke atas begitu. Nah, di sini ada friksi. Ini juga ada friksi. Nah, friksi ini akan terakumulasi. Ya, akan terakumulasi sedemikian hingga nilainya sangat besar sekali. Kemudian sampai terjadinya apa yang disebut sebagai fraktur ya, atau pecahnya bagian pada plat tektonik ini ya. Maka ketika terjadi fraktur maka akan terjadi gempa bumi ya, akan merambat ke atas kemudian menjalar ke permukaan. Begitu juga dengan ini ya. Ini adalah contoh fenomena terkait dengan konveksi. Jadi teori terkait dengan lempeng tektonik dunia itu yang menggerakkan gempa bumi atau yang menyebabkan terjadinya gempa bumi itu dapat dijelaskan dari fenomena aliran konveksi daripada ini ya, lapisan astenosfer yang cair ini di bawah lapisan litosfer yang sifatnya lebih padat. Kemudian yang terakhir adalah radiasi ya. Jadi radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui medium ya. Contohnya seperti pada lampu ini ya. Jadi Anda lihat di dalam lampu itu ada filamen. Kemudian antara filamen dan tabung kaca itu ternyata adalah ruang hampa udara ya. Nah, walaupun ruangnya itu hampa udara, tetap saja panas itu bisa kita rasakan. Ya, bisa kalau kita sentuh bolamnya dia panas. Kalau kita dekatkan tangan kita, tidak kita sentuhkan juga kita terasa panasnya juga. Nah, ini fenomena ini merupakan perpindahan kalor dengan cara radiasi. Ya. Kemudian contoh yang lain itu adalah contoh yang api unggun ini ya. Jadi misalkan Anda punya api unggun, kemudian orang-orang di sekitar api unggun ini merasakan panas. Nah, ini merupakan fenomena daripada radiasi ya. Fenomena daripada radiasi. Nah, ternyata bahwa udara itu bukan merupakan konduktor yang baik ya. Ini bukan, sehingga tidak mungkin api yang panas yang dengan cepat kita rasakan itu berasal daripada perambatan panas api kan melalui medium udara, tapi ini merambat melalui radiasi ya. Nah, di sini kita bisa jelaskan apa itu radiasi. Jawabannya adalah panas tersebut dibawa oleh gelombang elektromagnetik ya, seperti halnya matahari ya. Begitu juga dengan api unggun tadi.
Jadi api itu setiap benda, ya kita jelaskan, setiap benda memancarkan gelombang elektromagnetik, ya. Energi gelombang yang dipancarkan makin besar jika suhu benda makin tinggi, ya. Jadi seperti halnya matahari ataupun ini api unggun itu energi gelombang elektromagnetiknya makin besar. Nah, kemudian salah satu unsur daripada gelombang elektromagnetik itu merupakan adalah gelombang inframerah yang membawa sifat panas. Nah, kemudian makin tinggi suhu benda, maka makin pula banyak energi gelombang inframerah yang dipancarkan, sehingga makin panas benda tersebut terasa pada jarak tertentu. Jadi ini adalah penjelasan terkait dengan radiasi tersebut, ya. Jadi pemancaran gelombang elektromagnetik. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu kembali pada video pembelajaran berikutnya.